Saya bertanya yang ketiga kali, Rasul Petrus itu nabi atau rasul? Kau bilang kau Iblis kata tahu Yesus. semua tentang PBB itu, Google itu. Google itu jam belajar, Google itu tipu-tipu. Belajar itu di Alkitab, itu benar. Jadi Di begitu. kitab kau dikatakan Petrus iblis. Kau belajar dari mana kitab saya? Makanya kau bisa berbohong. Karena Google juga begitu. Nih ya. Enyahlah iblis kata Yesus. Iya, dia tipu sebab iblis masuk dalam kau punya roh itu. Mana ada di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Wihara ditangkoi polisoi. Ini dia nih teman-teman, makanya orang-orang yang terlihat beragama dan lembaga keagamaan itu akan menggunakan empati publik untuk mendapatkan uang, sehingga pada akhirnya mereka kemudian bisa menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Itu kenapa kita kalau masalah keuangan yang melibatkan institusi atau lembaga agama itu harus diawasi oleh seluruh alam semesta, guys. Nah, karena rata-rata nih orang-orang nggak takut sama Tuhan, guys. Mereka tuh kayak ya emang kelakuan biadab aja gitu ya. Ya, nah, Lembaga Keuangan Vatikan pernah disorot terkait dugaan pencucian uang. Tebak Alkitab? Iya, kalian tahu ya. Kompas.com, kepolisian Thailand menangkap seorang biksu senior pada Kamis tanggal 15 bulan 5 2025, guys. Baru kemarin, guys, tahun kemarin kejadiannya, guys. Atas dugaan penggelapan dana kuil lebih dari 300 juta baht atau sekitar 148 miliar. Biksu tersebut menjabat sebagai kepala Vihara Wat Rai King, salah satu kuil paling terkenal yang terletak di pinggiran barat Bangkok. Menurut keterangan dari Biro Investigasi Pusat CIB, Biksu Prat Kemakirunuwat diduga memindahkan dana sumbangan umat ke rekening pribadinya. Penangkapan ini untuk membantu memurnikan agama kami, ujar Joron Kiat Pankau. Ya, Choron Kiat Pankau, wakil komisaris VIB dalam konferensi pers. Dana kuil diduga terkait jaringan judi daring. Oh my god. Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa dana yang disalahgunakan
tidak hanya dipindahkan ke rekening pribadi, namun juga mengalir ke jaringan perjudian daring menawarkan permainan kartu bakarat. Ya. What Ray King, kuil bersejarah yang ternoda oleh skandal. What Ray King dikenal luas sebagai kuil bersejarah yang berdiri sejak tahun 1851 ya, 1851. Kuil ini menyimpan replika jejak kaki Buddha dan merupakan salah satu destinasi spiritual populer bagi umat Buddha di Thailand. Namun, skandal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat di media sosial. Banyak warganet menyuarakan kekecewaan mereka terhadap penyalahgunaan dana umat ini. Lain kali saya akan menyumbang ke rumah sakit atau sekolah untuk tujuan. Pak, ke mesia.org aja Pak nyumbangnya Pak. Soalnya kalau mesia.org itu uangnya untuk kepentingan apologetika Pak ya. Untuk mendanai apologet agar sekolah kepatikan, sekolah kemana-mana Pak ya, dibiayai. Dan kita akan belikan helikopter untuk para apologet ya Pak ya, supaya mereka menginjili alam semesta ya. Pak, alokasikan aja dana kalian ke mesia.org, karena nanti kalau mesia.org nanti kita punya program di mana program itu bisa kalian mencek uangnya kemana dan bagaimana ya. Seruan untuk tidak menggeneralisasi. Meski banyak yang geram, sebagian warganet juga mengingatkan pentingnya tidak menggeneralisir perilaku individual. Tidak semua biksu itu jahat, jangan menggeneralisasi, tulis seorang pengguna lainnya sebagai bentuk pembelaan terhadap para yang lebih busuk daripada itu, yang lebih bejat daripada itu, yang lebih biadab daripada itu adalah ketika lembaga agama dapat duit dari hasil kejahatan manusia. Kalian tahu gereja apa? Tahu aja nih, gereja bukan masjid, bukan pondok pesantren ya. Iyalah, ini nggak mendiskreditkan gereja sama sekali ya, tapi ini hanya membuka fakta dan wawasan aja. Ini dia. Jangan kaget, pegangan yang kuat. Jangan kaget, jangan terkejut. Kita baca pelan-pelan ya. Lagi-lagi dari Tempo ya, dari Tempo aku baca. Untuk pertama kali gereja Inggris akui terlibat bisnis perbudakan abad ke-18. Ini lebih parah daripada semuanya guys. Masih mending korupsi ya. Maksudnya itu masih mending dia dapat duit dari masyarakat terus dikelola dengan cara yang salah, ketimbang lu dapat duit dari kejahatan orang guys, jual beli orang. Gereja Inggris mengakui telah berinvestasi dalam perbudakan transatlantik selama abad ke-18 yang selama 200 tahun dirahasiakan. Keren banget ya. Kejahatan ini ditutupi selama 200 tahun. 1800, 1900, 2000 tahun. 200 tahun mereka menutupi kejahatan mereka, dapat duit dari perdagangan manusia. Emang biadab, jahat, durjana, iblis, lebih iblis daripada iblis. Dasar jahat loh. Kita baca ya. Gereja Inggris mengakui telah berinvestasi dalam perdagangan budak transatlantik abad ke-18 untuk menebus kesalahan memalukan. Lu pikir apaan pegadaian bisa tebus? Tunggu. Mereka kan punya konsep penebusan dosa ya. Sebanyak apapun dosa mereka bisa ditebus aja dengan gampang ya kan. Ya, inilah. Kalau dalam Al-Quran itu beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak akan meluputkan kejahatan walaupun cuma sebiji sawi guys. Untuk menebus kesalahan memalukan di masa lalu itu, gereja berkomitmen membelanjakan 100 juta pound atau 1,8 triliun untuk komunitas yang terdampak perbudakan tersebut. Komisaris Gereja Inggris yang mengelola portofolio investasi gereja senilai 10 miliar pound akan menggunakan uang itu untuk dana yang akan diinvestasikan di komunitas yang terkena dampak perbudakan. Orangnya udah pada mati, lu mau ngapain? Sebuah penelitian yang dilakukan atas perintah gereja Juni lalu menemukan bahwa pengelolaan dana investasinya di masa lalu yang disebut Queen Anne's Bounty menginvestasikan jumlah signifikan di South Sea Company, sebuah perusahaan perdagangan budak di abad ke-18.
Tidak ada keraguan bahwa mereka melakukan investasi, tahu bahwa perusahaan itu memperdagangkan budak. Ih, biadab. Mereka tahu kalau itu adalah perdagangan budak, tapi mereka tetap berinvestasi. Biadab, biadab, biadab. Terkutuk lah. Tapi pantas juga Yesus berbuat kejahatan. Yesus berkata begitu ya. Enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Ternyata mereka bersinergi dalam perdagangan budak. Mengerikan banget ya. Ih, coba aku mau teman-teman kita pindah ke TikTok ya. Aku mau tunjukin data yang lebih mengerikan lagi. Tapi nanti ya kita pindah ke TikTok. Ah, ngeri banget guys. Dan kalian kan tidak tahu kejahatan itu ternyata bukan cuma hanya sebatas itu yang ketahuan loh, gimana yang ketutup bejat. Kita tutup ini ya. Oke, sekarang aku fokus di TikTok ini teman-teman ya. Jadi Anda itu loh, Anda tidak buka komal untuk saya bisa menginjili alam semesta. Anda kemana saja? Saya dari tadi nungguin Anda loh. Saya tidak mau suruh-suruh Anda live. Memangnya Anda ini kan bukan budak saya. Nanti saya disuruh nyuruh-nyuruh Anda lagi. Kita lihat teman-teman, kita akan pindah ke roomnya Yonatan Nandar ya. Ngeri ya kan? Mengerikan teman-teman. Cepat Yonatan Nandar si bolo-bolo terkait dengan praktik perbudakan. Keterlibatan itu lintas denominasi, lintas agama, dan lintas institusi teman-teman. Ternyata gereja Katolik Roma dan juga gereja Protestan Latin, kalau kita lihat nih gereja Katolik Roma, di era kolonial sebagian ordo biara dan individu klerus memiliki budak atau terlibat dalam sistem tenaga kerja paksa di Amerika, Karibia, dan koloni lainnya. Vatikan sendiri memiliki sikap yang berubah-ubah sepanjang sejarah. Ada dokumen mengecam perbudakan, namun praktik di lapangan sering berbeda. Gak konsisten banget Vatikan ya. Gereja Protestan Latin, Reform, Lutheran di Amerika Serikat dan Eropa, banyak jemaat dan pendeta dari berbagai denominasi mendukung atau membenarkan perbudakan, bahkan memakai ayat Alkitab. Sekaligus dari kalangan yang sama juga muncul gerakan anti perbudakan. Gereja Ortodok di wilayah Eropa Timur. Oke teman-teman, lihat ChatGPT ya. Nih, lihat ChatGPT aja. Nih aku tunjukin sama kalian ChatGPT ya. Nggak usah deh karena aku lewat TikTok ya, susah ya. Ini aku bacain aja. Ini aku liatin aja nih. Aku liatin nama kalian ya. Nanti kita cari datanya secara benar ya. Kita cari datanya nanti ya secara benar ya. Ini kita ambil yang cepat-cepat aja. Gereja Protestan. Gue pindah ya. Ngeri. Dan Haji pindah ya. diembat juga. Gue pindah ya. Ya. Gue pindah ya. Gue pindah. Teman-teman yang di YouTube, aku pindah ke roomnya Yonatan. Iya. Ayo.
Lu bisa bayangin nggak 8.400 orang menuntut keadilan kepada Allah di hari kiamat? Ngeri ya. 8.400 orang ya. Ya itu kan 8.400 orang nggak bisa naik haji gara-gara dikorupsi. Inilah kadang-kadang ya, kita lihat dulu, maaf ya, aku udah bilang nih, kenapa para apologet itu tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah keuangan, teman-teman. Kenapa? Berbahaya, teman-teman. Karena jangankan apologet ya, orang yang sudah di lembaga tertentu, agamanya kuat, bahkan bisa jadi dia adalah keturunan orang-orang soleh, bahkan kelakuannya kayak Dajjal, teman-teman. Makanya aku tuh nanti Mesia.org ini nanti, teman-teman, rencananya itu aku akan mundur sebagai orang yang terlibat dengan keuangan. Tapi aku mau cari cara supaya nanti banyak banyak nanti orang yang bisa support Mesia.org ini, dan uangnya banyak, nanti nggak lagi terkait sama aku, karena aku mau lepas. Takut, teman-teman, kalau masalah uang. Kalau sekarang kan uangnya masih dikit ya, maksudnya di bawah 50 juta. Kalau sekarang tuh uang Mesia.org itu nggak nyampe 50 juta. Jadi kalaupun misalkannya aku korupsi uang Mesia.org itu, aku bisa ganti lah dengan jual laptop, jual HP gitu. Nauzubillah min dzalik, aku korupsi ya. Rugi banget korupsi duit cuman puluhan juta terus masuk neraka jahanam gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa nanti aku pengen, teman-teman ya, Mesia.org ini nanti, oh ya teman-teman, aku mau kasih informasi kepada teman-teman semua. Kita nanti akan punya sistem, Mesia.org akan punya sistem seperti blockchain nanti, dimana nggak bisa lagi dikorupsi uangnya, karena pengawasannya itu diawasi oleh semua mata. Jadi setiap hari orang bisa cek keuangan dari Mesia.org. Jadi nggak bisa, misalnya tiba-tiba uang Mesia.org ada 50 juta, tiba-tiba si Nandar pengen cek-cek nih, aku pengen lihat deh uang Mesia ada tinggal berapa, tiba-tiba pas dicek kok tinggal 499 juta ya, gitu kan. Kayak gitu gila. Misalnya ada 50 juta tuh, kok 49 juta gitu kan, kemana ya yang 1 jutanya gitu kan, misalnya gitu tuh. Terus nanti Nandar bisa langsung tanya aku, Uni, kenapa uang Mesia jadi 49 juta, kan kemarin aku lihat 50 juta. Nah itu sistem yang aku harapkan, jadi kita bisa memantau sama sekali keuangan Mesia ya. Karena aku takut guys, kalian lihat aja lah, sekelas mantan menteri agama aja dari lembaga besar Islam di Indonesia yang dianggap sangat toleransi aja kepada umat beragama aja, kelakuannya kayak hantu belau kan. Nah, dan lagi-lagi aku tunjukin bahwa bahkan gereja Vatikan itu terlibat pencucian uang dan skandal, dan gereja Anglikan bahkan, teman-teman tahu nggak, ngeri banget, mereka dapat dana dari penjualan budak. Nah, aku udah rilis nih, aku bacain lagi ya. Bukan cuman gereja Anglikan yang mendapatkan keuangan atau terlibat dengan perbudakan, ternyata banyak gereja lainnya seperti gereja Protestan dan gereja Ortodok. Nah, kita teman-teman lihat di sini ya. Nah, kita lihat ya datanya ya, website situs resmi tentang perbudakan gereja Katolik dan Protestan. Mungkin kalian bertanya, Uni Rifani kenapa sih bahas Kristen mulu? Ya karena memang aku kan pendebat diskusi lintas agama. Rata-rata kan member aku adalah orang Kristen gitu. Oh my god, ternyata ada teman-teman, http www.vatikan.ufa, cari slavery, slave trade, abolition, human trafficking. Paus Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus dan lain-lain secara resmi mengakui dosa historis gereja termasuk perbudakan. Lala, kita lihat ya teman-teman, kita buka teman-teman ya. Kita buka situsnya. Ih, ngeri banget ya guys ya. Ternyata aku pikir tuh cuman gereja Anglikan doang loh yang terkait tentang perbudakan, ternyata gereja Katolik juga mengakui loh. Wah, not found teman-teman, tidak ditemukan situsnya. Kayaknya ditutup-tutupi deh. Nggak tahu ya. Oke, kita lihat, mengerikan sekali. Oh, ada satu lagi nih teman-teman. Jesuit Ordo Yesuit, pengakuan resmi soal kepemilikan budak sangat kuat karena Yesuit secara resmi mengakui dan minta maaf. Ada teman-teman, kita buka lagi ya. Kita buka data guys. Ternyata memang mengerikan ya. Orang-orang yang mengaku beragama kejahatannya lebih jahat daripada iblis ya guys. Iblis aja nggak. Iblis, kalian pernah dengar iblis korupsi nggak?
Kalian pernah dengar nggak iblis korupsi uang dana haji? Oh, sorry, this pack is not available. Wah, udah dihilangkan situsnya guys. Tidak pernah ada lagi situsnya. Dihilangkan guys. Waduh, parah. Kita nih, pengakuan resmi soal dosa historis termasuk perbudakan. HTTP www.usg. Kita lihat nih. Kita buka-buka aja guys. Kita kan cuma dapat informasi begini biar kita pinter, biar kita nggak gampang. Ini nih. Hah? January is Poverty Awareness Month. Mana ya? Kita cari di sini tentang slavery, perbudakan, slavery. Kita buka di sini. Apa yang kita buka? Slavery. Kita buka slavery ya. Oke, kita buka di sini slavery. Enak banget ya, zaman sekarang teknologi bisa membongkar kejahatan orang-orang terdahulu ya guys ya. Aduh, slavery. Ternyata mereka ini biadabnya, nauzubillah min zalik ya. Pantas mereka ini diusir masuk neraka. Di Islam sendiri teman-teman, kalau ada orang-orang yang terlihat beragama teman-teman dan dia adalah penjahat, maka dia lebih dulu masuk ke dalam neraka jahanam. Nerakanya adalah neraka sakar ya. Ini slavery. Oh my god. Christian must resist allure of power, self humanity, obsessed at end of holy years. Kita lihat dulu teman-teman ya. Teman-teman, kita buka diskusi lintas agama ya. Jadi kalau yang mau diskusi sama aku silakan bertanya jawab. Kasih judul Nandar, kasih judul. Nanda kasih judul kejahatan gereja versus ini kejahatan gereja. Nandar kalau nggak dikasih judul orang nggak tahu kita bahas apa. Nandar kasih judul. Nandar kebiasaan kayak gini lah. Nandar kasih judul. Nandar judulnya adalah selangkangan di gereja. Tuh ada yang minta tuh judulnya selangkangan. Nanti aku bahas selangkangan di gereja ya, kejahatan gereja aja. Tapi masuk dalam including ini selangkangan ya. Pertama kita buka pelan-pelan lagi data-data ini teman-teman. Aku akan tunjukkan sama kalian betapa certificate for slavery history, memory and reconciliation. Wow, ini dia teman-teman. Aku ketemu guys. Aku ketemu datanya guys. Perbudakan guys. Teman-teman, nanti kita bahas tentang selangkangan di gereja ya. Kita lihat di sini. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia teman-teman. Data-data gini tuh kalian tuh gereja Protestan juga ada. Oh my god, waduh, gereja ternyata Protestan juga akui terlibat perbudakan guys. Yuk kita lihat ini. Serikat Yesus mengandalkan tenaga kerja. Aku ketemu datanya guys. Kalian masih kaget banget. Aku ketemu datanya guys. Serius. Ini guys, ini guys, kalian ketemu nggak datanya? Nih, Serikat Yesus mengandalkan tenaga kerja orang-orang yang diperbudak di seluruh dunia hampir sejak didirikan. Di Amerika Utara kolonial dan seiring waktu di Amerika Serikat kerja paksa mereka membantu membangun, memperluas dan mempertahankan upaya misionaris Yesuit dan lembaga pendidikan hingga penghapusan perbudakan pada tahun 1865. Para Yesuit pada masa kolonial memperbudak orang-orang di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Maryland dan Pennsylvania, Illinois, beserta Kanada dan wilayah danau-danau besar. Pada abad ke-19, tenaga kerja para budak mendukung misi gereja dan sekolah Yesuit di Maryland. Jadi mereka ini memang biadab ya, biadab banget mereka ini ya, jahat banget mereka ya. Dan ini dokumennya teman-teman. Kami para Yesuit sangat menyesali partisipasi kami dan lembaga jahat ini. Tidak seorang pun saat ini dapat mendamaikan tindakan ini. Sekarang baru mereka minta maaf guys. Ya, biadab banget mereka ini, biadab. Memang mereka iblis ya. Iblis mereka ini. Mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan budak. Aku pikir itu cuma gereja Anglikan doang loh. Aku simpan lah ini sebagai data. Gimana ya, kita kasih data apa ya nama foldernya ya, choose another folder. Kita bahas perbudakan ya, perbudakan ini budak nih. Ih, parah ya mereka nih. Oke, dan kita terbuka lagi
ini Slavery, Silent and Memory, Uncovering the Life of My Ancestors. Oke, kita buka. Ih, jahat kalian itu ya. Bukan kalian, Deng. Ih, jahat kalian semua ya, yang kalian semuanya udah belum di neraka sih, belum, nanti kalian sedang disiksa kan dalam kubur, rasain kalian ya. Nih. Perbudakan, keheningan dan ingatan mengungkap kehidupan leluhurku. Musim semi lalu saya terlibat dalam proyek perbudakan sejarah memori dan rekonsiliasi SHMR, sebuah karya konferensi Jesuit dan Universitas Saint Louis. Para peneliti dari SHMR menghubungi saya dengan informasi tentang leluhur saya yang diperbudak oleh para Jesuit. Melalui email dan pertemuan Zoom, mereka berbagi potongan-potongan masa lalu keluarga saya yang terfragmentasi yang terungkap melalui penelitian mereka. Sungguh pengalaman yang luar biasa ketika orang asing memberitahu saya tentang orang-orang dalam keluarga saya dan mengingat nama-nama yang familiar dan cerita diceritakan nenek saya. Salah satu peneliti sedikit terkejut sambil berkata, "Anda mirip dengan wanita itu. Wanita itu adalah bibi buyut saya yang paspornya terungkap dalam penelitian tersebut. Pada saat itu saya bahkan lebih bersemangat tentang proyek ini dan menjadi bagian dari komunitas yang bekerja sama di dalamnya." Saya adalah mahasiswa doktoral yang mempelajari sejarah, tetapi keterlibatan saya dalam proyek ini mendorong saya untuk mengalami sejarah dengan keintiman pribadi. Saya tidak mengantisipasi keheningan dan ingatan yang ditimbulkan dalam sejarah keluarga saya. Aduh, ini penyintasnya teman-teman. Saya menghabiskan waktu di arsip pusat penelitian Jesuit bersama para peneliti proyek. Saya mulai bertanya-tanya bagaimana semua ini bekerja. Saya melupakan pertanyaan besar tentang ingatan dan eksistensi. Pertanyaan-pertanyaan saya menjadi lebih pribadi. Bagaimana informasi ini akan mempengaruhi saya? Oh my god, ini bapaknya teman-teman ya. Foto Peter Hawking ini diambil di Saint Stanislaus sekitar tahun 1905 oleh William Grace. Biadab mereka ini ya. Dasar kalian, penjahat kalian nih. Matilah kalian dimakan cacing. Jahat kalian, memang penjahat. Penjahat kalian, penjahat. Semoga kalian jahat banget mereka ini, ya nggak nyangka mereka ini jahat. Kalian mau lihat datanya? Oke, sorry, aku liatin dengan kalian datanya ya. Kalian mau lihat datanya? Nih guys, Alison McNann lahir dan dibesarkan di St. Louis dan sangat dipengaruhi oleh ibu, nenek, dan bibinya sebagai pendidik. Mereka menamakan keyakinan para McNann bahwa pendidikan yang baik dapat membawa seseorang jauh daripada uang. McNann sekarang adalah mahasiswa doktoral tahun pertama dalam sejarah Amerika Serikat dengan fokus pada pengalaman orang kulit hitam di Amerika Serikat. Melalui penelitiannya, ia berharap dapat mengungkap beberapa tokoh bayangan dalam sejarah mereka yang tidak meninggalkan jejak atau catatan yang menghilang dari arsip mereka yang tidak teridentifikasi. Dan ini adalah seorang kakeknya ya. Satu gambar berbal saudara Pete-nya ini nih ya. Foto Peter Hawking, dan ini adalah nenek keluarga dari si mahasiswa ini. Perbudakan, keheningan dan ingatan mengungkap kehidupan leluhurku. Jijik banget kelakuan mereka nih ya. Padahal mereka nih orang yang akunya, mengerikan sekali teman-teman ya. Dan aku akan bongkar satu persatu kejahatan yang mengatasnamakan gereja teman-teman ya. Salah satunya gereja Anglikan tuh udah masyhur banget, dan kalian tahu 200 tahun udah disembunyikan. Parah banget ya. Oke, kita buka lagi nih. Kita lihat di sini teman-teman, kejahatan gereja teman-teman ya. Wow. Kalian akan kaget melihat ini. Kalian akan tahu bahwa ternyata mereka yang selama ini secara resmi menutup tahun suci boleh menggetik cara ekonomi, nyimpang dan eksploitasi dan mengambil keuntungan segala, termasuk ingin manusia dan kejikan potensi Tuhan menawarkan. ini Kota Vatikan, orang-orang yang berkuasa dan melakukan kekerasan tidak dapat mengendalikan pendidikan sekitar kita. Mana ya, kita lihat teman-teman ya. Paus Leo, mengerikan sekali teman-teman ya. Perbudakan ini menjadi sesuatu yang ada di gereja mereka. Mengerikan sekali ya. Dan kalian akan temukan ini di situs nih. Aku lihat lagi nih. Ada lagi gereja Episkopal Anglikan Amerika Serikat, gereja Presbyterian. Aku ini penting banget buat kita. Ini kita nanti aku cari aku ungkapin data-data ini biar kalian itu bisa gampang ya dapat data-data ini ya. Oh my god, ini beneran nyata teman-teman. Ternyata deno mereka semuanya terlibat perbudakan loh, dan bahkan dapat keuntungan dari penjualan budak loh. Katanya mereka ini kan
aduh, slavery on the ya history. Ih, ya Allah. Gila banget mereka ini. Tapi aku baca dulu guys, aku baca dulu, nanti aku baru bagikan ke kalian ya nanti yang udah aja. Gereja Lutheran juga terlibat. Bentar ya, aku ini dulu, aku cas dulu handphone aku guys. Cas laptop guys maksudnya. Ngeri kali mereka ini ya, menakutkan mereka itu ya. Mereka ini sebiadab itu loh guys. Ustadz mencabuli santri. Oke, kita bahas ya Ustadz mencabuli santri. Teman-teman, kita akan bukaan selangkangan di gereja ya. Judulnya selangkangan di gereja. Oke. Kita lihat data yang ini teman-teman ya. Kita lihat data ini nih. Kalian akan, ini data-data aku ya. Ini data-data yang udah aku kumpulin dari lendir yang ada di gereja. Teman-teman Kristen tolong naik ke atas dong. Coba tunjukin jumlah korban yang dicabulin berapa, pencabulnya ada berapa orang. Kita adu data yuk. Mana yang lebih rekod. Kalau masalah selangkangan, maaf ya, para ulama dan ustadz kalah dibandingkan para paus dan uskup ya. Maaf banget ya, kami harus kalah untuk masalah ini ya. Maaf, kami harus kalah untuk skandal seksual. Pondok pesantren harus mengaku kalah dari skandal seksual yang terjadi di gereja ya. Maaf banget. Kalau untuk ini kami kalah. Jujur akui teman-teman, pondok pesantren mengaku kalah kalau kita membandingkan skandal seksual yang ada di gereja dan juga korbannya ya. Dan kita akan lihat ini skalanya skala kecil atau besar teman-teman. Mari kita bahas teman-teman. Dan bahkan toko-tokonya adalah orang-orang yang menerima Nobel teman-teman ya. Bayangkan, tokonya bukan toko kecil teman-teman ya. Toko ini tuh bukan toko kecil, dan bahkan lembaga besar seperti PBB pun ikut campur dalam hal ini. Oke, Kristen-Kristen yang ingin diskusi sama aku, tiru gaya aku nih kalau diskusi. Pertama, menunjukkan data, pakai data faktual. Kedua, mengukur secara general ya, banyakkah korbannya, sedikitkah, baru kita bahas ya. Seperti aku kalau bisa nih kayak gini. Nah, hati-hati pegangan, jangan nangis ya. Pegangan yang kuat. Oh my god, ini mungkin maksudnya 200 orang mungkin. Hah? Enggak lah, ini cuma 20 orang kayaknya. Nih salah, kayaknya Kompas nih. Coba nolnya ada 3. Ini kayak jumlah uang deh, 216.000. Wait 200. Temen aku mau ini dulu. Aku berpikir dulu ya. Tunggu 216.000 tuh jumlah penduduk. Coba kita lihat ya, jumlah masyarakat Sumatera Barat. Jumlah masyarakat Sumatera Barat ya, berapa orang? Ntar ya guys, kita bandingkan aja ya. Oke, kita lihat nih. 5,57 juta jiwa, masih sedikit lah, masih nggak apa-apa lah. Kalau ini 200 berapa orang ya? 216.000 itu satu kota atau satu desa. Berapa jumlahnya ya? Nanti kita hitung itu ya. Pokoknya total orangnya tuh sekitar 216.000 orang. Bokong anak-anak. Aduh. Itu baru di Prancis ya. Itu baru di Prancis loh ya. Sekarang kita pindah kota ya. Itu baru di Prancis teman-teman ya. Itu baru di Prancis. Total jumlah korbannya yang ketahuan baru 216.000 orang yang ketahuan loh ya. Sekarang kita pindah kota aja. Gimana kalau kita ke Spanyol teman-teman? Yuk kita ke Spanyol ya. Spanyol. Skandal seks besar-besaran guncang gereja Katolik Spanyol. Korban ribuan berapa sih ribuannya? Kita lihat nih. Skandal pelecehan seksual terhadap anak-anak telah mengguncang gereja Katolik Spanyol. Investigasi koran lokal mencatat jumlah korban sebanyak 1.237 orang dan kemungkinan bisa bertambah lagi. Oh my god. Ini yang ketahuan ya. Ini yang baru ketahuan ya. Oke, kita lihat nih. Apa ini 4.000 nih? Ini jumlah uang apa jumlah apa nih? Oh, ini jumlah orang baiknya mungkin.
4.800 anak Portugal menjadi korban pelecehan seksual. Hah? Ini tadi di Prancis, ini sekarang di Spanyol ribuan juga. Ini di Portugal. Kok bisa sih ribuan? Aduh, aduh, aduh ya ampun. Ini kok doyan ya? Ah, pindah lagi lah negara lah. Ah, pindah negara lah. Nggak mau lah, nggak mau lah pindah negara lah. Penyelidikan temukan 1.000 kasus pelecehan seksual di gereja Katolik Swiss. Ah, ini tadi ada di Spanyol. Ini Prancis 216.000, masih rekor Prancis lah. Kedua ini ada di mana nih? Ini ada di aduh ini Spanyol, ini Portugal. Sekarang ada di mana? Swiss. Swiss juga ribuan. Wah, ini doyan ini doyan ini. Wah, ini pedofilnya 3.000 orang, guys. Wah, Komisi Perancis 3.000 pedofil di gereja Katolik. Oh my god. Jumlah pedofilnya ada 3.000 orang, apalagi korbannya. Ah, nggak asik lah, nggak asik, banyak banget. Apa ini ya? Penerima Nobel Perdamaian Uskup. Ini pasti orang hebat nih. Ini penerima Nobel nih. Penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelecehan seksual anak. Vatikan akui sudah beri saksi. Wah, ternyata terbukti membocili anak. Membocili anak. Aduh. Ini bukti, bukan bom. Apalagi nih? PBB kecam Vatikan. Aduh, coba deh bantuin dong orang Kristen cariin yang Islam dong. Coba deh orang Kristen bantuin lah cari Islam deh. Aku pengen lihat ya, ada nggak Islam yang jumlahnya korbannya tuh ribuan gitu. Oke, aku minta deh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia carikan dong korban pondok pesantren itu jumlahnya 100 orang gitu. Ya 100 orang aja lah, aku nggak minta ribuan deh. Coba ada nggak ya kira-kira yang korbannya tuh 100 orang gitu. Coba deh cari Islam, aku bantuin dong orang Kristen. Ada nggak orang Kristen yang mau bantuin aku coba cariin korbannya yang Islam yang jumlahnya ribuan orang, atau pencabulnya ratusan orang gitu satu pondok pesantren. Coba di negara daerah mana, Sumatera Barat gitu, Jawa Barat gitu ya. Tolong dong tunjukin, aku minta data dong. Gak apa-apa sih, biar kita tahu bahwa kebejatan orang beragama itu ternyata terpengaruhi oleh agamanya gitu ya. Ternyata kok mayoritasnya biadab banget ya. Ya, halo Petra. Ayo Kak Trisno, Islam nggak pernah terbuka. Ayo, dari mana tahu kalau kamu Islam tahu nggak terbuka? Ayo kita minta data. Masa kamu tahu sesuatu yang ditutupi? Kayak aku dong, membuka yang ditutup-tutupi, kayak kebiadaban gereja Anglikan, gereja Katolik, gereja Protestan terkait perbudakan. Ya Petra, silakan. Tema kita adalah kejahatan gereja. Kau ganti dulu softtekmu. Ih, kok kau urus Meki di sini? Kristen ini kenapa sih kenapa orang Kristen ini kalau nggak urus Meki, pembalut? Nggak kau ganti, nggak ada uangmu. Oh, berarti kau memang peduli dengan vagina aja ya? Oh, berarti orang Kristen ini pantasan cabul. Pantasan orang Kristen ini cabul rata-rata teman-teman kalau Neko Komal kita. Orang yang dibahasnya adalah softtek, pembalut, Meki. Kita lagi bahas gereja, dia bahas Meki. Pantesan cabul rata-rata otaknya. Orang naik Komal dia malah suruh saya ganti softtek. Nggak ada itu lagi tuh. Kau potong. Tuh, tete yang dibahas loh. Waduh. Oh, pantesan kelakuan gerejanya kayak gini. Ternyata pengikutnya yang dibahas kalau nggak Meki, pembalut, tete. Wih, pengen memperkosa aku. Waduh, dia pengen perkosa aku. Ih, takut banget sama Kristen yang Neko Komal kita. Ih, dia punya teman-teman dia punya rencana memperkosa. Pantesan anjing semua kelakuannya, ya biadab memang kelakuannya. Orang ternyata yang dibahasnya adalah kelamin. Ih, takut. Teman-teman hati-hati kalian kalau ketemu sama orang-orang Kristen seperti si Petra itu ya. Karena apa? Kebayang gak kalian ketika dia lihat anak kalian yang dibayangannya adalah vagina? Bagaimana dia pengen ganti pembalut anak kalian? Ih, terbayang gak kalian orang Kristen yang naik ke Komal kita ketika mereka itu melihat anak-anak perempuan kita yang di otaknya adalah vagina anak kalian, dan bagaimana cara upaya mereka untuk mengganti pembalut anak kalian dan meraba tete anak kalian? Yang dia lihat aku langsung kebayang tete sama vagina dan pembalut loh. Anjing banget isi otaknya ya, biadab banget ya, mesum. Tapi mereka tuh kan punya Roh Kudus dalam dirinya ya. Apakah mereka itu dibimbing sama Roh Kudus ya?
Ih, pantesan mereka tuh biadab banget kelakuannya sepanjang sejarah ya. Orang pengikutnya kayak gitu. Ih, ngeri banget ya teman-teman ya, yang dibahas, yang di otaknya tuh selangkangan, vagina, pembalut. Ngeri banget mereka nih ya. Memang biadab mereka itu ya. Ih, takut gak sih? Kalian takut gak sih kayak gitu? Kebayang gak kalau kalian seandainya kebayang gak kalian kalau misalkannya kalian punya anak perempuan, lalu kalian dihadapkan dengan orang-orang Kristen seperti itu, yang mana ketika dia melihat anak kalian yang dibayangkannya adalah pembalut, kelamin, dan juga payudara. Coba kalian bisa bayangkan gak? Kebayang gak? Kalian bisa pikirkan gak itu? Bagaimana menakutkannya kelakuan biadab mereka, coba. Apakah itu karena mereka itu, apa ya melatar belakangi mereka secabul itu ya? Apa yang melatar belakangi mereka tuh senajis itu kelakuan otaknya dan pikirannya ya? Apa ya? Ini siapa nih? Sorry, kita turunkan dulu. Itu siapa teman-teman? Maaf ya, kita lagi diskusi teman-teman ya, jangan ada yang mendistorsi diskusi kita. Kita nggak tahu bahwa itu dari Gaza atau tidak. Pastikan dulu teman-teman kalau dia dari Gaza atau tidak. Geri banget ya teman-teman ya. Aduh, ini kebayang nggak kalian 200 tahun kejahatan gereja Anglikan ditutup-tutupi, dan kemudian mereka menunjukkan kebiadaban mereka secara langsung di hadapan kita loh. Ya, bayangkan loh, mereka naik ke tempat kita lalu mereka bilang, kamu sudah ganti softtek belum? Padahal kita lagi nggak bahas vagina, nggak bahas seksual, kita ngebahas kejahatan gereja. Lalu dia bilang, kamu udah ganti pembalut belum? Aku takut banget ya Allah kalau mereka. Aku cuman membayangkan kalau mereka mayoritas, gimana kehidupan anak-anak perempuan kita. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Apa iya kita bakalan aman kalau mereka mayoritas, guys? Kejam banget pasti ya. Takut gak sih guys? Halo DM72. Ih, menjijikan ya. Cara berpikir mereka tuh menjijikan banget, kayak binatang banget ya. Naik-naik ke koma yang dibahas itu adalah pembalut dan payudara loh. Bahkan pemerkosaan. Dia mewarning aku, hati-hati kau diperkosa. Bahkan dia punya niat memperkosa aku loh. Aku yang ibu-ibu 2 anak ini aja, mereka punya niat untuk memperkosa loh guys. Jijik kali lah pemikiran otak mereka, cabul banget. Takut aku ya Allah. Untung ya kita adakan diskusi begini ya, jadi ketahuan ya bagaimana kelakuan asli mereka. Kalian selama ini kalau kita nggak ngelihat kelakuan asli mereka, kita nggak tahu ya kalau mereka tuh sebiadab itu ya. Yang aku maksud itu mereka itu yang ini ya, yang biadab tadi ya. Aku nggak bilang semua mereka tuh biadab ya, karena belum tentu semuanya biadab. Ya warrior, halo, agamamu apa? Islam kak. Oke. Cuman hafal Al-Fatihah tok tapi. Itu urusan Anda dengan Allah ya. Saya nggak ada urusan dengan itu. Ada yang mau disampaikan? Sering nyimak aja, sering nyimak. Jangan sampai Anda itu dihukumi sebagai orang yang berdamai dengan kebodohan, karena dalam Islam itu thalabul ilmu itu kewajiban. Jangan sampai hanya hafal surah Al-Fatihah aja. Berbahaya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Anda nggak bisa kejar lagi waktu yang sudah berlalu. Anda nggak bisa kejar lagi ya. Jangan sampai Anda merugi ya. Jangan bangga. Maaf, ada salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu orang yang tahu itu dosa lalu bangga dengan dosa itu ya. Jangan sampai menjadi kebanggaan ketika Anda hanya menghafal surah Al-Fatihah aja. Ya, oke, brotherku, semangat belajar ya. Oke. Teman-teman, ngeri banget ya. Bahkan sekelas PBB aja itu ikut campur atas lendir yang ada di gereja. Nggak mungkin kan teman-teman, masa sekelas PBB aja ngurusin selangkangan di gereja. Tuh, PBB kecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak di gereja. Sadis. Ada nggak pondok pesantren yang ngalahin kelakuan umat gereja ini? Ada nggak? Kalau ada, tunjukin dong ya, tunjukin data. Aku pengen tahu nih, pondok pesantren mana yang bisa mengalahkan kebejatan oknum orang-orang di gereja ini, si anak-anak Tuhan ini. Sadis, parah, menakutkan teman-teman.
Selamat siang Ibu Rival. Siang Putral. Selamat siang Putral. Iya, selamat siang bagi engkau manusia. Iya, selamat siang Putral, anak Teos, ngaku-ngaku anak Teos. Bicara itu kan bukan kita gereja. Lanjut. Ya itu aja aku mau menyampaikan. Kan bukan kita gereja, kenapa kau bilang itu kita gereja? Kita gereja kan Ya kalau gerejamu, ya kalau bukan gereja kau, kenapa kau yang tempat kesurupan? tinggal. Itu lokasinya di mana coba? Iya kalau bukan Papua gerejamu, kenapa atau di kamu yang Jawa? marah? Iya kalau bukan gerejamu, kenapa kamu yang marah? Ya saya tidak marah, engkau yang menghakimi saya. Ya udah diam. Lanjut teman-teman ya. Sekarang kita lihat teman-teman bagaimana kemudian Tertullianus memandang perempuan dan Santo Aquinas memandang perempuan dan bapak-bapak gereja memandang perempuan. Aku tunjukin datanya buat kalian ya. Masih banyak data yang ingin aku tunjukkan kepada kalian semua. Ini dari Pilar ya teman-teman. Judulnya adalah Kehidupan Kristen Wanita dalam Sejarah Gereja bagian 1. Dan kalian baca ini teman-teman bagaimana. You are the devil's getaway. You are the ancestor of that tree. You are the first forsaker of the divine law. You are the one who persuaded him whom the devil was not brave enough to approach. Dapat dilihat di sini bahwa Tertullian melihat bahwa wanita sebagai the devil getaway. Aneh ya, teman-teman ya. Tertullian menganggap bahwa perempuan ini adalah penyebab utama dari kejatuhan manusia. Tuhannya keluar dari perempuan, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, seperti kata Clement of Alexandria, wanita harus merasa malu dengan dirinya. Jerome secara sederhana juga melihat wanita sebagai akar dari segala kejahatan. Waduh, bangsat banget mereka ini merendahkan perempuan. Teman-teman perhatikan ya, bapak-bapak gereja ini menganggap bahwa perempuan ini adalah biang kerok kerusakan di muka bumi. Pandangan umum yang beredar adalah bahwa wanita adalah gambar dan rupa Allah yang tidak sepenuhnya. Prialah gambar dan rupa Allah yang penuh, yang merupakan tafsiran dari 1 Korintus pasal 11 nomor 7. Dan kemungkinan juga pandangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan platonistik terhadap wanita. Selanjutnya, Thomas Aquinas pun melihat wanita lebih inferior daripada pria. Wanita hanya diciptakan untuk fungsi prokreasi, menghasilkan keturunan. Biadab banget cara berpikir ini ya, wanita sebagai kantong bayi doang. Dalam Summa Theologi pertanyaan 92 tentang wanita, Aquinas mengatakan, but man is yet further order to a still nobler vital action, and that is intellectual operation. Dari kalimatnya ini mengesankan bahwa wanita lebih kurang intelek dibandingkan pria, sama halnya dengan apa yang diyakini oleh Pope Gregory yang berpendapat bahwa wanita itu lebih lemah, lamban dalam memahami serta memiliki pikiran yang tak stabil dan naif. Ini kalian pernah dengar nggak kalau Kristen menuduh kita otak separuh? Pernah kan dengar kalau Oten dulu kita otak separuh, padahal Nabi Muhammad mengatakan bukan masalah intelektualitas tapi masalah kesaksian perempuan. Biadabnya mereka justru di dalam gereja mereka percaya bahwa perempuan itu lemah secara intelektualitas. Bahkan perempuan itu adalah gerbang dari iblis. Iya, lalu tiba-tiba mereka menuduh. Tuh kan, bener kan? Ya, aku tanya sama kamu, Bunda Maria itu perempuan nggak? Itu wanita suci. Oke, Bunda Maria itu tidak berdosa ya? Namanya manusia. Mesias datang untuk orang berdosa, berarti dia orang benar gitu. Kenapa kau bilang dia orang berdosa? Berarti Bunda Maria itu orang benar? Iya. Berarti ada orang yang benar selain Yesus? Kalau melakukan perintah Bapa ya diutamakan Bapak sendiri. Oh, berarti Yesus biasa aja berarti ya, karena ada orang yang lebih benar daripada Yesus, Bunda Maria. Loh, yang bilang barusan siapa? Katanya Bunda Maria orang benar. Iya, namanya orang benar ya. Seperti Rasul Petrus. Nah. Dia nabi atau rasul dia itu melakukan hukum Aku nggak Taurat. nanya si Petrus, aku Nggak nanya tahu, Maria. nggak jawab, Kenapa kau lari saya kemana-mana? tidak tahu pengen apa. Kenapa kau Kenapa? mau mendengarkan perkataan Rasul Petrus? Petrus kan iblis kata Yesus. Ya, kalau kau mengatakan seperti begitu, kenapa di Ali Imran ayat 3 itu tentang rasul-rasul Injil-Injil itu? Ali Imran memang tentang siapa?
Ya, itu kan kitab kamu, bukan kitab tentang kitab saya. Makanya kan kalau itu tahu kitab gitu. ke aku, kenapa kau yang coba menjelaskan? Di tiga Ya, kitab itulah kau ditanya aja kau sebabnya nggak bisa biar saya jelaskan. nggak boleh menutupi kebenaran gitu. Menutupi kebenaran yang mana yang kututupi? Rasul Petrus itu nabi atau rasul? Coba aku tanya sama kau dulu ya. Petrus itu Ya, nggak bisa dikatakan jawab, iblis ya, nggak? betul udah dia menutupi kebenaran. Petrus itu iblis kata Yesus. Saya bertanya yang ketiga kali, Rasul Petrus itu nabi atau rasul? Kau bilang Iblis, kau kata tahu Yesus. semua tentang PBB itu Google itu. Itu Google itu jam belajar Google itu tipu-tipu. Belajar itu di Alkitab itu benar. Jadi Di begitu. kitab kau dikatakan Petrus iblis. Kau belajar dari mana kitab saya? Makanya kau bisa berbohong. Karena Google juga begitu. Nih ya. Enyahlah iblis kata Yesus. Iya, dia tipu sebab iblis masuk dalam kau punya roh itu. Mana ada di situ dia kesurupan roh. Enyahlah iblis kata Yesus kepada Petrus. Nah, aku tanya sama kau. Waktu Petrus dikatakan iblis, itu dia kemasukan iblis atau memang dia yang iblis? Matius 16:23. Ya, dia kemasukan iblis sama seperti kau ini. Mana Inilah datanya iblis. kalau dia nih. Iya, itu betul itu. Mana dalil kalau dia kemasukan iblis mana? Engkau sendiri mengatakan hal yang tadi gitu, sudah mengurangi tadi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Kepada siapa Yesus berkata iblis? Oh, berarti benar ya, Mesias berjalan dengan Petrus ya. Terima kasih sudah jelaskan. Ya, lanjut. Iya, yang dikatakan sebagai iblis oleh Yesus siapa? Mana kata iblis itu? Tuh. Nyala iblis. Kepada siapa Ya. Yesus berkata iblis? Kepada iblis. Kepada saya. Nih, Saya berarti menuntut Petrus ini orang mati. berarti nama iblisnya Petrus. Saya tanya kau lagi nih, saat Mesias mengusir iblis dari dalam itu, Mana tubuh orang dikatakan kalau iblis kepada masuk ke dalam babi-babi tubuh itu, Petrus? babi-babi itu jatuh ke dalam jurang ini. Yang mati iblis. Berarti atau Petrus sama kayak babi. Berarti Petrus sama kayak babi, kemasukan iblis. kau itu yang salah satu. Jangan kau itu dimasuki babi-babi itu. Loh, yang dikatakan iblis di sini siapa? Aku atau Petrus? Petrus di mana kau bertemu Petrus? Mana ada dia ada di sini? Tidak ada. Kau bersaksi apa Iya. dengan Petrus ini? Nih. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Yang dikatakan iblis di situ siapa namanya, Dek? Kau bilang Mesias iblis. Kau aneh, Mesias itu bawa perintahnya Bapa, tidak menipu, tidak berbuat dosa. Kau itu yang iblis. Iblis makan stroberi ya nih. Teman-teman, kenapa Allah melarang kita makan babi, minum alkohol? Karena Supaya kalian nggak melakukan begini. hukum Taurat. Karena saya tanya, Rasul Petrus itu nabi, melakukan hukum Taurat dia ini atau rasul? Coba kau jawab. Iblis. Ibu rival, kau sudah bersaksi. Kau mau tahu ayatnya tentang Yohanes 12? Petrus kata Kesaksian Yesus firman. adalah iblis. Wahyu yang diturunkan kepada Palestina, yang diartikan kepada perkataan Theos, yaitu Tuhan Allah, diartikan kepada kayak kita ini orang Indonesia yang tidak mengenal kebenaran ini. Kau tahu itu bahasa Sang Firman? Sang Firman itu berkata, dengan apa? Kau tahu itu tentang nabi-nabi dan rasul-rasul. Kau harus mengenapi itu. Saya tanya kau ini, Rasul Petrus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka melakukan hukum Taurat ini. Mereka rasul atau nabi? Coba jawab. Iblis. Ya, biarlah orang-orang yang 100,4K ini mendengar. Dia mengatakan Matius rasul-rasul. Berarti seluruhnya ini tentang perjanjian lama, Abraham, Musa, ini seluruhnya dia mengatakan itu. Dia tertahu kebenaran datang dari mana. Petrus itu yang mengatakan dia iblis, Yesus, bukan aku. Kau bilang Petrus itu bertemu Tuhan di mana? Saya tanya kau.
Allah itu satu, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentang pengenapan, kau tahu Tuhan di mana? Satu apa? Satu apa? Dia yang awal dan akhir. Wahyu sudah mengatakan Siapa? seperti kalian punya perkataan itu. Siapa yang awal dan akhir itu? Siapa? Sang Mesias yang datang, yang bersaksi. Kapan Yesus tentang- Dia bersaksi. Kapan tentang Yesus dia ada? adalah Bapa. Yesus kapan Dia adanya? berfirman kepada Filipus. Yesus kapan ada? Kau tanya ini zaman berapa? Sebelum Muhammad lahir dia sudah ada. Sudah, terima kasih. Kapan? Sejak kau baca itu perkataan Petrus. Iya kapan? Tadi kau baru baca perkataan Petrus, kau sudah lupa. Barusan tadi. Kapan? Astagfirullahaladzim. Ini manusia ini tidak mengerti tentang kita. Putra Sil, ini saran Yes. aku ya. Coba kau datang ke psikiater atau ke rumah sakit. Coba kau cek ada apa dengan otakmu, coba. Coba Ya, cek. nanti kau cek aja itu otak kau juga itu. Bila mati semua penyiasat iblis, kau itu yang iblis. Iblis itu ada tengah-tengah kita. Berarti kau itu sudah dirasuki iblis, sudah dibisikkan iblis. Sebab itu kau mengatakan semuanya itu iblis. Karena iblis hanyalah iblis dan Tuhan hanyalah Tuhan. Jadi jangan kau samakan iblis dengan Tuhan. Itulah sebabnya manusia yang kurang percaya. Engkau harus percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Begitu. Terima kasih. Apa beda Tuhan kau dengan iblis? Ya, Tuhan saya berkuasa menciptakan langit dan bumi. Iblis menciptakan di mana? Iblis juga berkuasa? Iya, atas kehendakmu sendiri gitu. Bukan? Nih, Ya, baru kenapa kau mengatakan hal yang seperti begitu kalau bukan kehendak iblis? nih. Iblis juga mengaku berkuasa. Dia menguasai dunia. Malah dia memberikan kekuasaan itu kepada sang Mesias. Sang Mesias berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi Yang iblis kau memberikan coba itu kuasa kepada analami. Mesias. Makanya, Iblis memberikan kuasa kepada Yesus. sebab itu manusia belum mengenal dia kalau dia datang sebagai Mesias. Untuk iblis memberikan kuasa kepada Yesus. Iblis aja tidak tahu dia datang. Apa Bapak datang aja tidak seorang pun yang tahu. Gimana kau bilang kau mengetahui Bapak datang tanggal berapa, jam berapa? Kalau Bapak nggak ada yang tahu, kenapa kau bisa tahu? Ya, Kalau itu orang nggak sebabnya tahu kau tidak tahu penggenapan. Kau harus belajar dalam kitab tentang roh dan kebenaran. Kan kau salah. Apa maksudnya itu? Maksudnya apa? Engkau punya Roh Kudus yang dituntun. Engkau harus memilih jalan mana yang baik, perkataan Wahyu mana yang baik yang diartikan kepada Israel, yaitu Theos Tuhan Allah. Yang kalian sudah dipelajari ke seluruh dunia, yaitu perkataan Sang Firman saat Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah terang. Siapa yang menciptakan jikalau Tuhan Allah itu adalah Sang Firman? Kenapa kau bilang itu perkataan Tuhan Allah? Di mana kau bertemu Tuhan Allah? Itu yang saya mau tanyakan. Jadi cara berbahasa itu kita bisa mengenal dari orang yang tidak tahu pengenapan dan orang yang sudah tahu pengenapan. Jadi begitu, Ibu Uni Rival. Yesus pernah ketemu sama bapaknya nggak? Kenapa kau bertanya kepada saya? Saat dia bersaksi kepada dirinya sendiri, saat Filipus bertanya, kenapa kau tidak pernah baca dalam kitab-kitab gitu? Al-Imran Berarti ayat Bapak 3 itu Yesus. sudah dinyatakan Al-Quran dengan Alkitab itu sama. Jangan kita berbohong. Berarti Yesus itu adalah Bapa. Iya benar. Waktu Yesus menyusu kepada Bunda Maria, Bapak menyusu juga. Kau tidak melihat Bapa dan engkau tidak mendengar suara perkataan Bapa, dan rupa pun Bapa engkau tidak melihat. Gimana engkau menyampaikan katanya Yesus hal Bapa. seperti begitu? Yang kau mencobai Tuhan Allah, nanti kau ditebas. Katanya tadi Yesus itu Bapa. Gimana sebenarnya ini? Yesus Bapa enggak? Iya. Waktu Yesus menyusu kepada Bunda Maria, Bapak ikut menyusu enggak? Jika kau bertanya begitu ya kau sudah mencobai Tuhan Allah. Jikalau anak bayi tidak disusui, paling dia akan mati. Sebab engkau disusui, ibu. Kau disusui dari ibumu. Ibumu itu disusui kau. Karena susumu ibumu, jadi engkau besar begini. Anak-anak SGM, anak-anak SGM. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang menyusu kepada ibunya.
mau dibilang bagaimana lagi ya, sebab dia sudah dipenuhi oleh roh jahat ini. Oh ya? Iya. Apa ciri-ciri orang yang dipenuhi roh jahat? Tidak mendengarkan perkataan sang firman. Enggak mau bodoh ikut kau gitu. Ya itulah sebabnya iblis akan mengakuinya. Aduh, bersuka cita sebab kita mempunyai kerajaan Waktu surga. Yesus mati, waktu Yesus mati di tiang salib, Bapak ikut mati nggak? Kenapa kau tanya saya? Kau tidak tahu, yang tidak mengakui dia tersalib dan bangkit itu adalah penyesat. Kau percaya enggak? Berarti kau percaya dia mati? Ya, namanya manusia, 100% manusia, 100% Allah, anak Allah yang maha kuasa, yang diberikan atas langit dan bumi, yang diurapi dan mengenapi. Dia sebenarnya anak Allah atau Allah itu mengenapi sendiri? Nabi Yohanes, kau tahu, kau sudah tahu ini, tapi kau pura-pura tidak tahu ini. Itulah sebabnya kau sudah terjatuh, sudah terlalu dalam. Berserah, Jadi sebenarnya menyerahkan. Berdoa itu menyerahkan, jangan meminta saja. Dunia ini hanya sementara. Besok-besok kau tua, itu gimana itu kau jalan konsep? Banyak dipanggil, sebenarnya- tetapi sedikit yang masuk, itu kau harus mengartikan itu juga. Itu sembarang-sembarang. Jadi sebenarnya Yesus ini bapak atau anak? Ya, dia adalah Bapa. Dan engkau mengatakan dia Bapa. adalah anak. Ya, sesuatu pengenapan dalam kitab-kitab. Ada rasul mengatakan Berarti dia ada yang mengatakan dia hamba Tuhan, ada yang mengatakan dia adalah Tuhan. diborong ya semua ya, diborong semua sama dia ya. Sebab semua Bapak juga, itu anak juga perkataannya gitu ya. benar. Jadi Kenapa waktu kita dia kata benar, kenapa waktu kita dia tidak mengakui mati, gitu? waktu dia mati di tiang salib, Bapak juga mati ya di tiang salib ya. Iya, benar sekali. Bapak, Bapak menyerahkan mati. nyawaku. Dia Bapak menyerahkan nyawa kepada anak Bapak menyerahkan- gitu. Sang anak Bapak, aku menyerahkan. serahkan nyawaku kepadamu ya Bapak, dan ternyata aku adalah Bapak itu gitu. Nah, kau tidak tahu perjanjian Tuhan Allah dan manusia saat di tengah-tengah Taman Eden itu, kau tidak tahu itu. Enggak tahu emang. Iya, Gimana perjanjiannya? cara tentang Apa perjanjiannya itu? Ya, manusia menciptakan, Tuhan menciptakan manusia dengan segambar dan serupa Tuhan lah. Oh, ini manusia Mirip mulia, Tuhan. tapi otaknya nggak ada ya. Oh berarti Tuhanmu ada yang punya tete kayak perempuan, karena perempuan kan juga manusia. Kau ini percaya luga ini, saya tahu ini. Loh, manusia diciptakan segambar Tuhan. Perempuan termasuk manusia enggak? Ya, namanya manusia. Jika tidak ada perempuan, bagaimana ada bapamu? Gitu. Nah, berarti perempuan juga mirip Tuhan. Ya, Mesias punya perempuan rambut juga panjang mirip nggak? Tuhan. Mesias punya rambut Ya, panjang enggak? punya rambut panjang. Punya. Kau mencari nih. Ya, baik. Perempuan punya rambut panjang enggak? Panjang. Rambut punya sebagai tete mahkota enggak? Rambut Yesus sebagai punya mahkota payudara enggak? Yesus punya payudara Rambut enggak? sebagai mahkota enggak? Iya, sebagai mahkota. Ya, itulah sebabnya Mesias datang mengenapi semua. Jadi jangan kau menghina perempuan kah, laki-laki kah. Enggak menghina. Sama Yesus makan, punya enggak? payudara enggak? Yesus punya payudara enggak? Saya laki-laki punya susu, kamu mau lihat enggak? Besar seperti punyanya perempuan Kau ya? segambar dan Payudara serupa Yesus. Tuhan. Bagaimana kau bertanya hal seperti itu? Oh, berarti Yesus Cuma punya bedanya payudara tuh seperti kalian punya perempuan enggak ya? bangka, kita punya gadis kecil itu wanita dan perempuan. Oh, Kau kenapa dari nggak sana. mirip? Kenapa nggak mirip perempuan? Kenapa nggak besar punya Yesus ya? Kan perempuan besar, berarti nggak mirip perempuan dong Yesus. Rambut sebagai mahkota, kau bilang iya. Sekarang kau tidak percaya lagi. Terus Bagaimana? Yesus punya, jadi Yesus punya rahim berarti ya? Yesus punya rahim seperti perempuan juga. Tidak semua perempuan, kita juga laki-laki harus ada. Kalian punya rahim? Oh, laki-laki punya rahim. Baru kali ini aku tahu. Gimana nih kau ini? Kau ini mau berbicara hal yang tidak sewajar-wajarnya tentang hal yang tidak dipahami orang, tapi menyenangkan gitu. Oh, begitu sudah. Ular lebih cerdik kan? Cerdik gitu, cerdik. Sebab manusia jatuh dengan perkataan ular.
Itu yang coba tengok kakimu dulu Putra, kau dipasung dengar, nggak kau itu? dengar, kau dengar ya, kau dengar. Ular berbicara kepada Hawa. Yang berbicara kepada Hawa ini. Oh jadi ular bisa Makanlah ngomong buah ini. pakai bahasa Kau apa? dengar, kau Ular dengar ngomong dulu. pakai bahasa apa? Sabar. Punya sopan santun. Nanti kita Assalamualaikum. gantian. Ular Selamat berbicara siang. kepada Hawa ini. Makanlah buah Bentar di ya, Bang tengah Rezi. taman itu. Dan Tuhan mengusir ular dan mengusir manusia. Yang Tuhan mengusir ular itu iblis, diartikan iblis atau ular. Coba kau jawab. Tuhan mengusir Berarti atau mengusir berarti iblis? ular dulu bisa ngomong ya pakai bahasa manusia ya ular dulu. Nah, Ya? namanya hewan. Hewan bisa bicara? Gak bisa dengar hewan. Oh. Oh gitu, ular ngomong gitu dulu. Oh gitu. Kalau Terus ular Adam tuh- paham. Itu. Oh ular ngomong sama Adam. Nanti kau mengerti ya. Oh gitu. Adam ngerti bahasa ular. Anda mengerti bahasa ular ini kok jadi. Coba kau ulang Ibu Ri. Coba ulang. Coba ulang. Iya, menurut Putra, ular itu bicara sama Adam pakai bahasa ular. Dan Adam mengerti bahasa ular, ya kan? Ya, sudah. Kalau anjing kita panggil dogi, dia mengerti enggak? Ngerti. Nah, Terus sudah. anjing kalau ngomong ke orang gimana caranya? Kalau dia ngomong ke orang yang Paham banget ya bahasa anjing ya? Oh, berarti anjingnya Putra. dia harus mengerti itu bahasa anjingnya itu. Jadi Kalau Putra ngomong ini ke sangat bahasa mengerti hewan. Dia ngerti bahasa ular, dia ngerti bahasa anjing, teman-teman ya. Iya, kau nggak sadar-sadar. Padahal kau yang tadi mencontohkan semua. Oke Putra, udah ya. Di-mute dulu Putra ya. Oke. Oke, Bu Nurifal. Nggak apa-apa. Udah cukup bisa. humor kita ya. Iya. Ya, Bang Rezi, silakan agamanya apa Bang? Ada yang mau disampaikan? Ya, selamat siang semua. Agamanya apa Bro? Saya agama Muslim. Ya, di sini diskusi lintas agama, apa yang mau disampaikan? Nah, saya mau potong perkataannya si Putra tadi ya. Yesus adalah Tuhan Allah, sedangkan Tuhan mati. Kenapa sampai sekarang manusia masih hidup? Roh Allah tidak mati. Kalau Roh Tuhan- iblis kalau Tuhan bisa mati, mati. Iblis kalau tidak Tuhan mempunyai mati, daging kenapa dan tidak mempunyai saya masih tulang. hidup, Dan Putra? kau berkata, roh mana yang tidak bisa mati? Roh iblis atau roh Tuhan? Coba, kau bilang kau tahu tentang pengenapan. Itu orang yang belum mengenal, belum mempercayai. Bro Grezi, sebentar Bro Grezi, bro, bentar Bro. Maaf, bentar. Bro, diam Putra. Bro, diam dulu Putra, diam dulu. Bro, maaf ya, di sini umat Islam itu kalau belum pernah berapologetik, berdiskusi lintas agama tuh udah diizinkan di sini sebenarnya. Mungkin memberikan pandangan mungkin boleh, tapi sebentar aja habis itu diturunkan. Karena di sini kami tidak mengizinkan orang-orang yang baru berkecimpung dalam dunia apologet itu langsung terjun ke dunia apologet seperti itu. Karena takutnya nanti kalau blunder kami yang ngurusin nanti. Ya, kalau diskusi dua arah kan nanti ada tanya jawab nanti. Kalau Bang Rezi blunder nanti saya yang ngurusin nanti. Kecuali Bang Rezi udah terbiasa diskusi sama Oten gitu. Ya, silakan sampaikan yang lain aja. Kalau berdebat dengan Oten nanti malah saya yang nanti bingung meluruskan nanti. Silakan Bro Grezi. Silakan Bro Bang Grezi, sebagai seorang Muslim kami menghargai Anda. Sampaikan sesuatu yang membangun di Komal ini. Tak perlu berdebat dengan Oten di sini kecuali Anda memang adalah apologet. Gitu. Sorry ya, maaf ya. Maaf teman-teman ya, room ini bukan room coba-coba ya. Room ini bukan room coba-coba orang-orang Islam yang belum pernah masuk dalam dunia apologetik tiba-tiba naik dan berapologet di sini, bukan ya. Kalau mau uji-uji jangan di sini. Ya, halo KJB. Agamanya silakan kenalkan. Kristen enggak? Ya, silakan. Kita membahas tentang kejahatan gereja. Tetapi karena si Putra Sil sudah mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, mungkin itu perlu diluruskan dulu atau kamu sama dengan dia atau gimana? Silakan KJB. Apakah Yesus adalah Bapa? Silakan. Iya, menurut saya sih sama. Bapa.
Kami memanggil bapak karena kita tuh menghargai. Oke. Kan tidak mungkin kakak punya bapak terus dipanggil namanya. Oke. Coba kamu buka ini. Ada Bible nggak di situ? Ada. Oke. Coba kamu buka Matius 23 nomor 9. Baca dulu, nanti jelaskan ke saya, bacakan ya. Silakan. Sorry buat kalian yang bilang jangan makan dulu. Maaf, aku nggak bisa nahan diri nggak makan karena aku sambil berdebat ini juga meluangkan waktu untuk sambil bekerja dan makan. Kalau kalian tidak suka dengan hal itu silahkan move out ya, karena aku nggak menganggap ini sesuatu yang resmi, karena ini adalah personal. Room ini bukan room yang diawasi lembaga agama tertentu. Kalau kalian nggak suka silahkan tinggalin ya, karena Ya, aku berusaha untuk sopan, nggak berbunyi. Ya nggak suka ya kau turun lah ya. Jadi gini teman-teman ya, aku berusaha untuk tidak mengecap, tidak membuat kalian jijik, tidak memperdengarkan suara makan dan tidak memperlihatkan makannya. Tapi jangan halangi aku makan ya, karena kalian nggak tahu rasanya jadi aku ya. Kalau kalian misalnya nggak suka silahkan get out from here gitu aja. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.